Selamat pagi dan selamat beribadah bagi jemaat dan simpatisan di GKI Ciledug Raya. Pokok-pokok warta jemaat Minggu tanggal 17 Januari 2021 adalah sebagai berikut. 1. Kebaktian Minggu dan kebaktian kategorial akan dilaksanakan secara online atau daring. Majelis jemaat akan mengevaluasi secara periodik terkait hal ini. 2. Seluruh kegiatan komisi, badan pelayanan, komunitas dan kegiatan lainnya yang berada di bawah lingkup Majelis Jemaat GKI Ciledug Raya untuk sementara waktu tidak dapat dilaksanakan secara tatap muka langsung sampai pemberitahuan lebih lanjut. 3. Persembahan dapat dilakukan dengan cara transfer, QRIS, atau dijemput ke rumah, dikhususkan bagi jemaat lansia atau yang memiliki keterbatasan dalam mengakses internet banking maupun QRIS. Selanjutnya kami menghimbau bagi Bapak Ibu yang telah melakukan transfer agar dapat menginformasikan kepada kami agar kami dapat mendata dengan tepat sesuai dengan persembahan yang diberikan. Untuk informasi terkait persembahan dapat menghubungi Bendahara Umum Penatuaria atau Penatua Erwan. 4. Setelah melalui proses katekisasi dan percakapan dengan majelis jemaat, maka akan dilakukan CD atau pengakuan iman percaya atas diri Kevin Emmanuel Listiadi dan Netanya Theophilia Setiadi Putri pada hari Minggu tanggal 24 Desember 2021. Mohon persiapan anggota katekisan dan dukungan doa dari umat. 5. Pengakhiran masa jabatan Penatua periode 2017-2020 dan peneguhan jabatan Penatua periode 2020-2023 akan dilaksanakan pada ibadah Minggu tanggal 31 Januari 2021. Mohon dukungan umat dan simpatisan. 6. Pada hari Minggu tanggal 7 Februari 2021 akan dilaksanakan perjamuan kudus awal tahun. Umat diharapkan memperhatikan warta jemaat terkait dengan perjamuan kudus untuk mempersiapkan diri dalam memasuki perjamuan kudus awal tahun. 7. Ibadah Minggu hari ini akan dilayani oleh Penatua Yohanes ABS dari GKI Bintaro Utama dengan tema makna baptisan. Jemaat kami undang untuk bangkit berdiri. Mari kita naikkan kidung pujian dari PKJ 4 bait 1 dan 2, angkatlah hatimu pada Tuhan. Angkatlah hatimu pada Tuhan, bunyikan kecapi dan menari. Jangan lupa bawa persembahan. Mari kawan, ajak teman bersama menyembah. Sorak-sorak haleluya. Mari nyanyilah. Pujilah Tuhan yang Maha Kudus. Mari kawan, ajak teman bernyanyilah terus. Janganlah mengaku anak Tuhan jika engkau mengeraskan hati. Jadilah pelaku firman Tuhan. Mari kawan, ajak teman bersama menyembah. Sorak haleluya. Mari nyanyilah. Pujilah Tuhan yang Maha Kudus.
ajak teman, bernyanyilah terus. Umat Tuhan yang terkasih, ibadah ini terjadi dalam sebuah pengakuan bahwa pertolongan kita ialah di dalam nama Tuhan, sumber damai sejahtera, pencipta kehidupan. Amin, amin, amin. Kasih dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus di dalam persekutuan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Saudara sekalian, hari ini kita mengingat baptisan Yesus Kristus sebagai suatu tonggak iman kita. Yesus yang dibaptis oleh Yohanes Pembaptis merupakan inspirasi bagi kehidupan kita. Di dalam Dia Roh Allah bekerja dan juga memampukan kita sesuai dengan kehendak Allah. Dan saat ini kita diajak untuk turut mencipta bersama dengan Yesus Kristus selaku mitra kerajaannya. Dan kiranya hidup kita juga dijalani dengan terus mengingat akan hal ini. Tuhan ambil hidupku dan kuduskan bagimu. Waktuku pakailah memujimu selamanya. Ku serahkan hidupku agar jadi milikmu. Ku serahkan hidupku agar jadi milikmu. Tanganku gerakkanlah, kasih-Mu pendorongnya, dan jadikan langkahku berkenan kepadamu. Ku serahkan hidupku agar jadi milikmu. Ku serahkan hidupku agar jadi milikmu. Harta kekayaanku jadi alat bagimu. Akal budi dan kerja Tuhan pergunakanlah. Ku serahkan hidupku agar jadi milikmu. Ku serahkan hidupku agar jadi milikmu. Umat Tuhan yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, saat ini diberikan kesempatan bagi kita semua untuk mengakui segala dosa dan pelanggaran kita di hadapan Tuhan. Biarlah masing-masing kita mengakui secara pribadi pelanggaran dan dosa yang kita lakukan selama ini. Mari berdoa.
Ya Tuhan, Engkau paling mengerti setiap seluk-beluk hidup kami. Mungkin dalam keseharian kami seringkali melukai dan juga sering membuat hati Tuhan terluka oleh karena pelanggaran dan dosa kami. Saat ini kami mohon pengasihan Tuhan, biar Tuhan boleh memurnikan kami, boleh mengampuni segala dosa dan pelanggaran kami. Kami mengaku dengan kerendahan hati dan hati yang terbuka untuk Tuhan rengkuh dalam cinta kasih dan pengampunan. Terima kasih ya Allah. Di dalam nama Kristus dan kuasa Roh Kudus, kami berdoa. Amin. Saat ini terimalah berita anugerah dari Tuhan yang mengampuni kita, yang diambil dari Yesaya pasal 44 ayat 23. Bersorak-sorailah, hai langit, sebab Tuhan telah bertindak. Bertempik sorailah, hai rahim bumi. Bergembiralah dengan sorai-sorai, hai gunung-gunung, hai hutan serta segala pohon di dalamnya. Sebab Tuhan telah menebus Yakub dan Ia telah memperlihatkan keagungannya dalam hal Israel. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Hiduplah dalam anugerah-Nya. Tuhan telah mengampuni dan mempersatukan kita. Oleh karena itu, marilah kita hidup dalam damai dan pengampunan. Damai Tuhan besertamu. Agunglah kasih Allahku, tiada yang setaranya. Neraka dapat direngkuh, karnika pun tergapailah. Karena kasih-Nya agunglah, Sang Putra sesat dan diampuninya. Oh kasih Allah agunglah, tiada bandingnya. Kekal teguh dan mulia dijunjung umat-Nya. Andaikan laut hitanya dan langit jadi kertasnya, andaikan ranting kalamnya dan insan pun pujangannya, takkan genap mengungkapkan hal kasih-Mu. Kasih Allah agunglah, tiada bandingnya. Kekal teguh dan mulia dijunjung umat-Nya. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita memohon hikmat dari Tuhan, kita berdoa. Ya Tuhan, saat ini kami meminta dan memohon agar Tuhan senantiasa menguasai hati dan pikiran kami melalui kuasa Roh Kudus-Mu yang menuntun dan membimbing kami, sehingga kami saat ini
bisa membaca firman Tuhan, mengerti, dan juga melakukannya. Kami mohon agar Tuhan yang boleh menghibur dan menegur kami lewat firman Tuhan yang kami akan renungkan bersama. Dan untuk itu Tuhan, kuasailah kami. Sebagaimana Tuhan juga memakai hamba-Mu dan menguasainya dengan kuasa Roh Kudus-Mu untuk menyampaikan firman Tuhan sesuai dengan kehendak Tuhan. Biarlah Tuhan, firman ini boleh menjadi pelita bagi suluh langkah kaki kami. Terima kasih ya Allah. Doa ini kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Sang Firman yang menjadi manusia. Amin. Pembacaan Injil hari ini diambil dari Injil Markus pasal 1 ayat 4 sampai 11. Injil Markus pasal 1 ayat 4 sampai 11. Demikianlah Yohanes Pembaptis tampil di padang gurun dan menyerukan, "Bertobatlah, berilah dirimu dibaptis dan Allah akan mengampuni dosamu." Lalu datanglah kepadanya orang-orang dari seluruh daerah Yudea dan semua penduduk Yerusalem. Dan sambil mengaku dosanya mereka dibaptis di sungai Yordan. Yohanes memakai jubah bulu unta dan ikat pinggang kulit, dan makanannya belalang dan madu hutan. Inilah yang diberitakannya. Sesudah aku akan datang ia yang lebih berkuasa daripadaku. Membungkuk dan membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Aku membaptis kamu dengan air, tetapi ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus. Pada waktu itu datanglah Yesus dari Nazaret di tanah Galilea. Dan ia dibaptis di sungai Yordan oleh Yohanes. Pada saat ia keluar dari air, ia melihat langit terkoyak, dan roh seperti burung merpati turun ke atasnya. Lalu terdengarlah suara dari sorga. Engkaulah anakku yang kukasihi. Kepadamulah aku berkenan. Demikianlah Injil Yesus Kristus. Berbahagialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Umat Tuhan yang terkasih, perkenalkanlah saya Yohanes ABS ya. Saya calon pendeta di GKI Bintaro Utama. Senang sekali bisa berjumpa. Walaupun kita tidak tatap muka secara langsung, tapi bisa menyapa dan kita bisa merenungkan firman Tuhan bersama-sama. Untuk itu izinkan saya untuk share screen terlebih dahulu ya. Ya, baik. Pada hari ini kita mau mengingat tentang makna baptisan. Sebagaimana sebenarnya kita mau mendapatkan inspirasi dari Yesus sendiri yang juga memberi diri untuk dibaptis. Nah, bicara soal baptisan, Ibu Bapak yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, maka di Indonesia, ya ini saya menemukan ini maksudnya gitu ya, ada satu kebiasaan, satu ritus di mana setelah seorang menerima baptisan, entah itu baptis anak, entah itu peneguhan sidi, lalu atau juga baptis dewasa, maka biasanya akan melakukan apa? Akan melakukan apa? Setelah di gereja begitu ya, biasanya akan melakukan ini. Betul ya? Ibadah, ucap syukur, baptis. Beberapa suku atau tradisi tertentu, tradisi gereja atau tradisi suku tertentu ada ritualnya, ada pemberian-pemberian tertentu, ya. Semuanya dibalut dalam ibadah, undangan khusus untuk datang ya ke rumahnya.
Mereka bersyukur, bersuka cita oleh karena entah anak, ya, entah orang dekatnya, itu menerima baptisan, memberi diri dibaptis. Pernah kan mengikuti itu? Ya, betul ya? Atau pernah ada yang diundang, atau jangan-jangan yang baru mungkin tahun lalu dibaptis juga melakukan hal yang sama. Bukan masalah boleh atau tidak boleh, gitu ya. Cuman ini menjadi sesuatu yang menarik dalam tradisi kita. Tidak tertulis dalam Alkitab memang, tetapi ini menjadi sebuah tradisi yang kita hidupi. Betul ya? Nah, pertanyaannya adalah, apa pentingnya sih baptisan itu sehingga kok kita mau sampai apa namanya tuh ya? Merayakan dan juga bahkan mensyukuri karya itu sehingga kita mau ada ibadah ucapan syukur dan seterusnya. Itu ya. Kenapa kita mau sampai seperti itu, saudara-saudara sekalian? Nah, hari ini kita mau belajar dari apa yang Yesus juga lakukan dan juga Yesus kerjakan sebagai bagian dari prosesnya menjalani tugas panggilannya di dunia. Yesus dibaptis, saudara-saudara. Dia dibaptis juga oleh Yohanes Pembaptis. Betul ya? Oleh Yohanes Pembaptis ya, bukan Yohanes ABS ya. Yesus dibaptis oleh Yohanes Pembaptis. Pertanyaannya adalah, kenapa sih kok Tuhan Yesus harus dibaptis? Sementara kalau tadi kita lihat atau kita baca begitu ya, Yohanes kan berserunya apa? Bertobatlah. Atau di Injil yang lain mengatakan bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis. Memang baptisan Yohanes ini dikenal atau dipahami, dihayati sebagai sebuah bagian dari pertobatan atas orang-orang yang melanggar ataupun juga telah berdosa untuk kembali kepada Tuhan. Nah, kalau Yesus itu dibaptis oleh Yohanes Pembaptis, maka apa yang bisa kita tangkap? Apakah Yesus berdosa? Jadi dianya mau dibaptis? Atau seperti apa? Jelas ya, jawabannya bukan karena Yesus berdosa sehingga dia dibaptis. Disinilah yang membedakan pembaptisan Yesus. Kenapa saudara-saudara sekalian? Karena pembaptisan Yesus merupakan sebuah momentum penahbisan dan pengurapan kemesiasan Yesus. Ini yang menjadi penting. Ini yang menjadi penting bagi kita untuk memahami kenapa kok begitu pentingnya peristiwa pembaptisan Yesus Kristus. Karena ini penahbisan dan pengurapan dari kemesiasan Yesus. Yesus jelas tidak berdosa, bukan itu. Bukan itu yang menjadi tujuannya, atau bukan itu juga yang menjadi pemahaman dari Yohanes Pembaptis tentang Yesus yang memberi diri dibaptis. Tapi penulis Injil Markus ingin menegaskan bahwa pembaptisan Yesus merupakan momentum pengurapan sekaligus penahbisan akan kemesiasannya, bahwa dia kini diurapi, dideklarasikan sebagai Sang Juru Selamat dunia. Secara resmi Yesus diperkenalkan dan diperkenankan ya oleh Sang Bapa, bahwa kepadanyalah Sang Bapa berkenan. Kepadanyalah seluruh kuasa langit dan bumi serta alam semesta itu ada di dalam diri Yesus Kristus. Dan tujuannya apa? Tidak lain dan tidak bukan adalah melakukan karya penebusan. Menarik di sini bahwa momen pembaptisan Yesus menjadi sebuah momen yang menggugah sekaligus membuat kita terperangah. Wah, ternyata Yesus juga melakukan hal itu. Disinilah Yesus diperkenalkan. Orang-orang menjadi mengenal siapa Yesus. Bahkan Yohanes Pembaptis sampai mengatakan, membuka kasutnya pun aku tidak layak. Sebab apa? Sebab ia datang akan membaptis dengan Roh. Maksudnya apa? Padahal kan kita dibaptis atas nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Kok membaptis dengan Roh? Artinya, Yesus datang membawa kuasa Roh Allah. Dia akan melingkupi dunia ini,
menenggelamkan kita dari kehidupan lama dengan kuasa Roh Kudus. Nah, disinilah sebenarnya penting bagi kita. Mengapa baptisan di dalam tradisi kekristenan, bahkan tradisi gerejawi, menjadi satu sakramen untuk kehidupan Kristen. Sakramentum, sesuatu yang kudus, yang sakral, yang dikhususkan. Apa sih fungsi dari baptisan itu? Selain itu menjadi sesuatu yang Yesus lakukan dan Yesus perintahkan, tetapi apa sih yang menjadi fungsi dan hakikat dari baptisan sehingga kita sebagai seorang Kristen harus ada, bahkan harus memasuki momentum pembaptisan itu pula. Entah waktu kecil, ketika masih anak-anak, ataupun saat dewasa, dan juga saat diteguhkan dalam peneguhan sidi. Apa fungsi dan hakikat baptisan? Nah, saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ada dua fungsi dan hakikat baptisan itu. Yang pertama adalah fungsi dan hakikat baptisan merupakan lambang atau tanda. Di mana kehidupan kita yang lama, kehidupan duniawi kita, dibenamkan ke dalam kematian Kristus. Supaya kita dibangkitkan oleh Kristus sebagai ciptaan yang baru. Tentu ciptaan yang baru di sini bukan berarti kita tiba-tiba berubah. ABS berubah jadi Hobart, bukan ya. Nggak seperti itu. Tetapi ABS yang lama bukanlah ABS yang dulu. Melainkan ABS yang diperbarui oleh Kristus. Itu menjadi tandanya. Baptisan memurnikan, membasuh, membenamkan dari kehidupan lama menuju kehidupan yang baru sebagai ciptaan baru dalam Kristus. Tetapi yang kedua juga fungsi dan hakikat baptisan adalah ini Bapak Ibu, sebagai materai. Ya, bukan materai 6.000 atau 3.000 ya. Apa sih maksudnya materai? Materai itu adalah sebuah penegasan, sebuah cap, sebuah pensahihan bahwa kehidupan kita adalah kehidupan pribadi kita bersama dengan Kristus. Kita menjadi milik Kristus dan Kristus menjadi Tuhan kita. Itu kita dimateraikan. Kita seperti Paulus ya ditangkap, telah dicap begitu ya. Ini adalah milik kepunyaanku. Dan kita adalah milik kepunyaannya. Yang kedua, selain itu sebuah materai dari Allah terhadap kita, bahwa kita menjadi milik Kristus, materai ini juga berlaku secara lokal, di mana kita bergereja, di mana kita berjemaat. Kita menjadi bagian dari kehidupan persekutuan jemaat. Baik itu jemaat secara universal dengan seluruh dunia, tetapi juga jemaat lokal di mana kita ada bersama-sama dengannya. Ya, jadi ini menjadi penting. Disitulah momen kita menjadi anggota. Kita diterima, disahkan, disahihkan, kita dirangkul sebagai persekutuan jemaat yang hangat. Jadi bukan main-main loh. Sama seperti ketika Yesus yang ketika dia naik gitu ya. Maksudnya ketika dia selesai dibaptis, tiba-tiba langit terkoyak, kata penulis Markus ya. Lalu ada suara, engkaulah anakku yang kukasihi, kepadamulah aku berkenan. Ini seperti setelah ada momen pembaptisan itu, ada deklarasi, ada pemateraian. Ini yang aku berkenan, kata Allah. Ini fungsinya, sama. Baptisan pun juga berfungsi seperti bagaimana Allah lakukan kepada Yesus Kristus. Nah, kalau kita tahu betapa pentingnya baptisan dalam kehidupan seorang Kristen, kehidupan gereja, maka apa sih makna baptisan buat kita? Apakah kita orang yang dibaptis, orang yang sudah menerima ya formula Bapa, Anak, dan Roh Kudus, justru hidupnya malah jauh dari kekudusan, jauh dari Bapa, jauh dari Anak. Maksudnya jauh dari Anak adalah jauh dari kehidupan dan teladan Yesus Kristus. Sehingga kita cuma pengen dibaptisnya aja, tapi nggak mau bertanggung jawab atas kehidupan yang telah dibaptis. Nah, disinilah tema kita bergaung, tema kita menyeruak untuk mengingatkan kita apa sih sebenarnya makna baptisan itu. Ada 3, saudara-saudara yang terkasih, dari perenungan kita hari ini, makna baptisan. Yang pertama, apa makna baptisan? Baptisan
merupakan sebuah sakramen yang penting dalam kehidupan orang percaya yang sifatnya liberatif, pembebasan atau membebaskan. Nah, saudara, air baptisan yang kita terima merupakan sarana untuk pemurnian dari Allah. Ya, bukan air untuk ngusir roh-roh jahat, bukan. Tetapi air itu justru mengusir kejahatan dalam diri kita. Ya, dia memurnikan kita. Air itu sebagai tanda permandian kita, walaupun di GKI kita dituang begitu ya, airnya dituangkan di kepala, tetapi itu sebuah simbol bahwa Allah memurnikan kita, Allah memandikan kita, sekaligus Allah menenggelamkan kita. Baptis dari kata Yunani baptiso, ya, yang berarti membasahi atau menenggelamkan, kita ditenggelamkan, kita dibasuh, dibasahi oleh Allah. Untuk apa? Untuk bisa merasakan kesegaran, kemurnian dari Tuhan. Dan disinilah dibaptis berarti untuk menjadi pribadi yang bebas dan merdeka. Merdeka dari dosa dan bebas dari belenggu-belenggu yang jahat. Tetapi hati-hati, bebas dan merdeka di sini bukan berarti bisa seenak-enaknya saja. Air yang murni dari Allah, pembaptisan pemurnian dari Allah, pastinya membuat diri kita menjadi murni. Dan ketika kita dibebaskan dari dosa, artinya kita menjadi pribadi yang bebas dengan menjalani kehidupan yang murni juga. Kehidupan yang murni itu yang kayak gimana sih? Ini kehidupan yang bertanggung jawab. Kita tuh udah dibaptis, ya. Kok tapi hidupnya masih leyah-leyeh. Mulutnya masih nggak bisa dijaga, ya kan? Apalagi kalau di jalan raya, ngumpat sana, ngumpat sini. Gosip sana, gosip sini. Terhadap diri sendiri juga nggak bisa bertanggung jawab. Terhadap keluarga apalagi. Menelantarkan anak, membiarkan anak, dan seterusnya. Nah, ini yang bahaya. Ya, tetapi disinilah makna baptisan. Menjadi momen liberatif bagi kita. Dan yang kedua sekaligus selain itu membebaskan, memurnikan dan membebaskan kita, baptis juga menjadi momen transformatif. Perubahan. Perubahan yang kayak gimana sih? Bahwa kita bersedia hidup sesuai dengan kasih, teladan, dan ajaran Yesus Kristus. Kita hidup dikuduskan oleh Tuhan dan dikhususkan kepada Tuhan. Ini penting. Kita hidup dikuduskan oleh Tuhan, tetapi juga dikhususkan kepada Tuhan. Dari Tuhan, kembali kepada Tuhan. Ini yang harus kita ingat. Transformatif. Bahwa apapun yang terjadi dalam hidup kita adalah untuk Tuhan. Dan baptisan menegaskan bahwa, apa yang kamu lakukan, kamu sebenarnya sedang menampilkan wajah Tuhanmu. Sehingga berikanlah yang terbaik untuk Tuhan dan berikanlah kehidupan yang berubah dari masa lalumu. Kasih, teladan, dan ajaran Kristus itulah penuntun untuk kita bisa mengembalikan diri kita yang dikhususkan kepada Tuhan. Ya, karena apa? Baptisan yang kita terima. Kemurnian dari Tuhan, permandian dari Tuhan. Yang terakhir, saudara-saudara, makna baptisan buat kita adalah ini. Baptis adalah penanda untuk hidup beradab secara Kristiani. Hidup beradab tuh kayak gimana sih? Ya, saya taunya atau kita taunya keadilan bagi kerakyatan dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nggak nyambung ya. Jadi beradab tuh apa? Adab. Kita diadabkan secara Kristiani. Baptis mengadabkan kita. Artinya membedakan kita antara hidup sebelum dan sesudah dibaptis. Ketika sebelum dibaptis, kita mungkin masih menjadi pribadi yang jauh dari Tuhan. Masih menjadi pribadi yang suka foya-foya, sukanya melakukan hal-hal yang buruk, menipu sana, menipu sini, melakukan perilaku yang culas. Nah, ketika dibaptis, mungkin kita menerima baptis dewasa begitu ya, maka di situ menjadi sebuah momen
bahwa baptis ini adalah tanda kalau hidupmu harus beradab secara Kristiani. Mengikuti apa yang dikatakan Kristus. Dan yang kedua, kenapa beradab secara Kristiani? Karena kita hidup dalam persekutuan Allah Trinitas. Ketika saudara dan saya dibaptis, anak saudara dibaptis atau bahkan diteguhkan sidi, maka formulasinya sama. Kan pendeta mengatakan gitu ya, aku membaptiskan engkau dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. 3 nama bukan hanya sembarang nama, saudara-saudara. Tetapi sebuah penegasan bahwa hidup kita itu dirangkul, dipersekutukan dengan Allah Trinitas. Jadi, disinilah pengadapan Kristiani. Bahwa relasi cinta kasih Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus bagi dunia, bagi saudara dan saya, itulah yang menjadi idealisme hidup kita. Ideologi hidup kita. Ya. Ini menjadi penting, saudara-saudara. Makna dan nilai tentang karya cinta kasih Bapa, Anak, dan Roh Kudus, itulah yang seharusnya hidup dalam diri kita. Bukan sembarangan nama itu. Bukan sembarangan formulasi itu. Itu sendiri yang dikatakan oleh Yesus, baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Karena disitulah ada hidup, dan melalui nama itulah ada kehidupan kekal. Luar biasa bukan? Inilah makna baptisan yang indah buat kita, saudara-saudara. Sebuah momen liberatif, membebaskan kita dari dosa, dari hidup yang lama, mengubah kita untuk semakin meneladani Kristus dan juga hidup dalam relasi cinta kasih Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Kita tidak terpisah dan tidak akan dipisahkan darinya. Kecuali kita memisahkan diri, menjauhkan diri dari Tuhan, menjual Tuhan oleh karena cinta, oleh karena pekerjaan kita menjual Tuhan, kita berpaling, tidak lagi meyakini Yesus sebagai Tuhan kita. Itu lain, itu kita yang meninggalkan Tuhan. Tapi dalam baptisan sebenarnya menjadi penanda bahwa kita dirangkul dalam cinta kasih-Nya. Nah, saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita saat ini di tengah pandemi masih memaknai hidup kita atau bahkan mengisi hidup kita dengan menyatakan makna baptisan itu. Hiduplah secara Kristiani yang benar. Jangan tipu-tipu. Jangan dablek kalau disuruh. Jaga protokol kesehatan. Jangan sok-sokan Ya banyak ya yang kayak gitu ya. Entah katanya COVID ini konspirasi lah dan seterusnya lah. Tetapi disuruh 3M aja nggak mau. Ya walau itu benar atau enggak, tetapi bagaimana kemudian kita bisa menapaki hidup hari demi hari ini dengan tidak mengancam kehidupan orang lain. Ingat, hidup beradab secara Kristiani. Jangan sampai kita mengancam kehidupan orang lain. Dan disitulah kita sedang menghidupi makna baptisan itu sendiri. Saudara yang terkasih, ke depan masih penuh dengan misteri. Masih penuh dengan pergumulan. Dan juga hal-hal yang tak tertebak. Nah, disinilah menjadi momen kita merenungkan juga untuk meyakini bahwa Kristus senantiasa bersama dengan kita. Baptisan itu meneguhkan dan menguatkan kita. Karya Tuhan senantiasa bersama dengan kita. Amin.
Umat diundang untuk bangkit berdiri. Bersama umat Tuhan di sepanjang abad dan tempat, marilah kita bersama-sama mengucapkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk. Bapak Ibu, mari kita menaikkan doa syafaat kita yang akan saya awali dengan doa syukur rumah ibadah. Mari kita berdoa. Ya Allah yang baik, yang telah menyediakan tempat bagi kami untuk tempat kami berkumpul. Kami senantiasa mengucap syukur untuk tempat yang telah Engkau sediakan, tempat untuk mendengar dan menerima sapaan firman-Mu, tempat untuk berbagi cerita, sekaligus tempat untuk melepas kepenatan hidup kami. Kendati saat ini kami harus menerima sapaan firman-Mu, kami harus beribadah dari tempat kami masing-masing, namun kami masih memiliki ikatan emosional yang kuat dengan tempat ini, GKI Ciledug Raya. Untuk itu kami akan terus menjaga dan memelihara tempat ini agar boleh senantiasa terawat dan terpelihara, agar kelak boleh menjadi tempat ibadah yang permanen bagi jemaat kami di GKI Ciledug Raya. Salah satu upaya yang kami lakukan adalah kami akan melakukan pengubahan IMB sebagai bentuk kepatuhan kami terhadap aturan yang berlaku oleh pemerintah kami. Namun Tuhan, masih ada beberapa orang yang mengeraskan hati untuk menolak kehadiran kami, untuk tidak menerima kami, bahkan memusuhi kami. Tuhan, kami berdoa bagi mereka yang masih mengeraskan hati, berikan kesehatan kepada mereka, agar mereka terus boleh melihat kemuliaan dan kuasa Tuhan di tengah-tengah masyarakat ini. Berikan hikmat agar mereka boleh menjalin kerjasama dengan kami, bahwa kehadiran kami sungguh akan memberikan sejahtera, berupaya untuk menciptakan keharmonisan hidup bermasyarakat di tempat ini. Kami juga berdoa bagi Pendeta Hobert, Jemaat GKI Ciledug Raya dan simpatisan, serta tim PPRI yang senantiasa mengupayakan terjadinya pengubahan IMB tersebut. Berikan hikmat kepada saudara-saudara kami ini, berikan tanggung jawab, dan berikan kesabaran dalam menghadapi kerikil-kerikil tajam yang menghalangi upaya mereka untuk mengubah IMB gereja ini. Tuhan, tolonglah mereka, dan biarlah kemuliaan Tuhan hadir di tengah-tengah kami semua. Seraya mohon ampun atas segala dosa kami naikkan doa ini dalam nama anak-Mu yang tunggal, Tuhan kami Yesus Kristus. Ya Tuhan, kami sungguh bersyukur jikalau hari ini kami boleh diteguhkan oleh firman Tuhan yang semakin menegaskan makna baptisan dalam kehidupan kami. Kami yang telah menerima baptisan, baik itu baptis ketika kami anak-anak, ataupun sudah diteguhkan dalam peneguhan sidi, maupun juga di baptis dewasa. Kami meyakini bahwa itu menjadi momen transformatif bagi kami. Itu menjadi momen liberatif, dan hal itu juga memberikan kami keyakinan, penegasan bahwa kami harus hidup secara berbeda dari apa yang ditawarkan kehidupan duniawi ini. Kami harus semakin serupa dengan Kristus, dan biarlah makna baptisan itu atau baptisan yang kami terima tidak menjadi sia-sia dan tidak ada perubahan dalam hidup kami. Saat ini kami mau berdoa ya Tuhan, untuk kehidupan kami, pergumulan kami, tantangan kami.
Kami bersyukur jikalau kami boleh memasuki tahun 2021 ini, tapi kami juga percaya bahwa di tahun ini ada banyak tantangan pergumulan yang akan kami hadapi, yang masih menjadi misteri dalam kehidupan kami. Untuk itu Tuhan, kami mau berjalan dalam kehendak Tuhan. Kami mau dipimpin oleh Tuhan. Dan saat ini kami mau berdoa bagi saudara-saudara kami yang sedang dalam kondisi sakit, mereka yang sedang lemah tubuh, yang dirawat ataupun yang melakukan rawat jalan oleh karena penyakit yang sudah menahun, sehingga setiap hari harus mengkonsumsi obat-obatan secara rutin. Kami berdoa agar mereka tetap diberikan kekuatan, kemampuan, ketenangan, dan sukacita dalam melewati hari demi hari. Karena kami percaya bahwa Tuhan senantiasa memelihara terhadap mereka. Tuhan menghadirkan orang-orang yang mengasihi mereka, tangan-tangan tenaga medis yang juga menolong mereka, merawat mereka, bahkan juga setiap kami yang turut mendoakan. Biarlah itu semua menjadi kekuatan dan pengharapan bagi saudara-saudara kami yang sedang sakit. Dan kami juga berdoa ya Tuhan untuk situasi saudara-saudara kami. Mungkin ada sanak, kerabat, teman, atau orang-orang yang kami ketahui mereka menjadi suspek dari COVID-19. Kami mohon agar Tuhan senantiasa juga memberikan mereka kekuatan, agar mereka boleh bangkit, agar imun mereka boleh semakin kebal untuk melawan virus-virus yang ada di dalam tubuhnya, terkhusus virus corona ya Tuhan. Kami percaya Tuhan hadir bersama dengan mereka, Tuhan menjamah mereka, dan Tuhan memampukan mereka semua. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk kehidupan kami ke depannya, untuk kehidupan anak-anak kami yang masih mengikuti pembelajaran jarak jauh, biarlah mereka diberikan ketenangan batin, keteguhan di tengah rasa jenuh, ataupun juga kebosanan yang melanda mereka. Mereka juga diberikan hati yang mau serius dalam belajar, berdisiplin meskipun tidak ada guru yang bertatap muka secara langsung. Mereka hanya menatap layar mengikuti kegiatan pembelajaran yang dilakukan secara virtual. Untuk itu Tuhan berkatilah juga orang tua yang mendampingi, agar tetap diberikan kekuatan, kesabaran, ketenangan, sebagaimana Tuhan memberikan ketenangan dan kesabaran bagi anak-anak kami. Bapak Ibu guru yang mengajar mereka dan mendidik mereka, kiranya Tuhan juga berikan kekuatan di tengah situasi yang masih tidak ideal sampai saat ini. Kami berdoa untuk setiap kami yang bergumul oleh karena pekerjaan kami maupun juga usaha kami. Kami yang sedang mencari atau sedang membangun usaha, kami yang sedang mempertahankan kinerja kami, dan segala sesuatunya yang terkait dengan upaya kami untuk memperoleh penghidupan dan penghasilan setiap harinya. Kiranya Tuhan, Engkau berikan kami keterampilan, kecakapan, agar kami boleh melaksanakan tugas panggilan kami dengan bertanggung jawab, dan semua itu membuahkan hasil berkat yang cukup dari Tuhan. Kami berdoa juga ya Tuhan, bagi gereja Tuhan GKI Ciledug Raya. Biarlah segala pelayanan, persekutuan, kesaksian, pembinaan, dan seluruh kegiatan yang dilakukan oleh GKI Cira di dalam masa-masa ini tetap menjadi berkat, menjadi perpanjangan tangan Allah untuk berjumpa dan memperjumpakan umat Tuhan yang rindu disapa, direngkuh oleh kasih Tuhan melalui persekutuan yang kami lakukan. Dan biarlah juga Tuhan menyertai hamba Tuhan, Pendeta Hobert beserta dengan keluarga, dan juga segenap penatua yang ada di dalam kemajelisan, badan-badan pengurus pelayan jemaat, dan tim-tim yang ada, yang terlibat di dalam pelayanan, agar mereka senantiasa dikuatkan. Pada akhirnya Tuhan, kami mau berdoa bagi bangsa dan negara kami, yang saat ini sedang berjibaku memulihkan kondisinya. Vaksinasi yang akan direncanakan di tahun ini, di bulan-bulan yang akan datang, atau di dalam waktu yang dekat, kiranya boleh terjadi, terrealisasi dengan jujur, dengan adil, sehingga seluruh masyarakat boleh tervaksinasi dengan baik, dan seluruh masyarakat boleh terlibat dalam memerangi COVID-19 ini Tuhan. Kami percayakan seluruh pemulihan bagi bangsa ini ke dalam tangan pemeliharaan Tuhan, karena kami percaya Engkaulah yang berkuasa atas negeri kami ini. Terima kasih ya Allah, kami mau menyerahkan seluruh hidup kami, masa depan kami, rencana-rencana kami yang mungkin tahun lalu tertunda, dan akan kami usahakan di tahun ini, semuanya di dalam rencana agung Tuhan, dan biarlah kehendak Tuhan yang terjadi, bukan kehendak kami. Inilah seru doa dan permohonan kami Tuhan, harapan
dan juga pujian kami atas kebaikan-kebaikan Tuhan yang Tuhan limpahkan dalam hidup kami. Doa ini kami naikkan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang mengajar kami berdoa, Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kami mengucapkan selamat bergabung bagi jemaat dan simpatisan yang baru pertama kali beribadah secara online bersama dalam ibadah online GKI Ciledug Raya. Kiranya kita bersama-sama mendapatkan damai sejahtera dan sukacita di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita akan memasuki persembahan. Saudara-saudara kekasih Tuhan, dengan penuh syukur mari kita haturkan persembahan yang telah kita siapkan, seraya mengingat firman-Nya yang diambil dari Roma 11 ayat 36. Sebab segala sesuatu adalah dari Dia dan oleh Dia dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Bapak, Ibu, Saudara-saudari dapat mengumpulkan persembahan melalui rekening atas nama GKI Ciledug Raya pada Bank BCA dengan nomor rekening 336 800 8003. Umat juga dapat menggunakan QRIS dengan melakukan scan QR Code yang terdapat pada halaman akhir warta jemaat hari ini. Hal ini memungkinkan umat untuk memberikan persembahan melalui aplikasi Sakuku, OVO, Dana, Link Aja, dan GoPay. Umat diundang untuk bangkit berdiri. Mari kita bawa persembahan ini ke dalam doa. Ya Allah, tak putus-putus kami mengucap syukur atas anugerah dan cinta kasih Tuhan untuk berkat-berkat yang kami terima, untuk campur tangan Tuhan dalam hidup dan kehidupan kami, yang telah mengukir kehidupan kami sehingga kehidupan kami menjadi lebih berwarna. Tuhan, sebagai ungkapan syukur kami, saat ini kami juga sudah membawa persembahan kami. Ya, kiranya Engkau mau berkati dan sucikan agar boleh menjadi sarana bagi karya Allah di muka bumi, khususnya di jemaat GKI Ciledug Raya maupun bagi masyarakat di sekitar lingkungan kami. Tolonglah saudara-saudara kami yang akan mengelola persembahan ini, berikan hikmat agar persembahan boleh dikelola seturut dengan kehendak-Mu, dan jadikanlah persembahan ini bagi jalan kemuliaan Tuhan. Ampuni kami Tuhan apabila dalam memberikan persembahan ini terselip dosa dan kesalahan kami. Demi anak-Mu Tuhan kami Yesus Kristus, kami naikkan doa ini. Amin. Biar ku tumbuh di batang yang pokok anggur yang benar, supaya Kau hidupkan daku menjadi ranting yang segar. Jika Engkau beri berkat, aku berbuah yang lebat.
satu, tak tercerai sesaku. Kasih-Mu pandu di jalanku, ku hidup oleh hidup-Mu. Dengan salib-Mu ku menang, jikalau Kau beri terang. Diriku milik-Mu abadi, Engkau tumbuhkan imanku. Yang dalam aku Kau mulai, Kau sempurnakan bagi-Mu. Oleh-Mu kuncup mereka, hingga berbuah yang lebat. Umat Tuhan yang terkasih, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus, terpujilah Tuhan. Kini, terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Amin.